Halo, halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Um, Terima kasih ya udah bergabung di acara M-Talks Rumah Milenial sore ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karin, salah satu pengurus harian Rumah Milenials. Oke, nah teman-teman, sore hari ini kita akan ngobrol nih seru-seru di acara Karir Date volume 3 bersama Alfia Anjani. Dan di sini kita akan membahas tentang recruitment 101, when your career start from your job application. Nah, kok job application itu bisa sih jadi awal karir kita? Gimana tuh maksudnya gitu kan? Kita sore hari ini akan bahas tentang hal tersebut dan juga ternyata nih teman-teman, job application itu sebenarnya nggak hanya cuma CV dan resume. Ternyata ada beberapa juga nih instrumen lainnya nih selain kedua hal tersebut yang bisa bikin kalian itu lebih stand out. Even kalian adalah fresh graduate. Nah, apa aja tuh hal-hal lainnya itu? Stay with us di sini ya. Di acara Karir ini nanti akan dibahas dengan Kak Alfia Anjani langsung. Nah, oke. Apakah pembicara kita sudah hadir hari ini, sore hari ini? Halo, Kak Fia. Fia. Apa kabar, Kak? Baik. Apa kabar, Karin? Baik, ini pertama kalinya kita ketemu online ya? Iya. Biasanya cuma WhatsApp-WhatsAppan. Iya, biasanya WhatsApp-WhatsAppan. Nah, Kak Fia, di sana tuh masih pagi berarti ya? Aku di sini jam 10 pagi. Jam Jadi 10 pagi. kita Masih beda fresh ya? 6 jam. I 6 see. jam. Oke, oh iya teman-teman, ini apa namanya sedikit informasi juga kalau Via ini adalah Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Talenta Rumah Milenial dan saat ini sedang melanjutkan studinya di University of Manchester ya? Ya, betul. Iya betul. Tadi aku googling tuh tempat kuliahnya kayak ini ya kastilnya Harry Potter. Harry Potter, Bagus. iya emang. Jadi gede, maksudnya kayak magnificent gitu. Iya, makanya seru-seru. Bener. Di UK sendiri sekarang udah transisi ke new normal ya? Pi. Sebenarnya sih kita udah agak lama. Jadi kita tuh waktu itu sebenarnya lockdown-nya hampir sama. Jadi dari bulan Maret akhir ya, kalau nggak salah gitu. Nah, terus tapi itu kita kayak berlangsung pelan-pelan banget gitu. Mungkin agak beda sama di Indonesia nih case-nya. Jadi kita tuh waktu itu kayak awalnya nggak boleh keluar sama sekali. Terus kayak sebulan pertama akhirnya boleh keluar, tapi cuma boleh belanja. Terus setelah itu boleh ngajak jalan binatang peliharaan keluar gitu, dan boleh jogging. Nah, sekarang udah di tahap kita boleh ketemu sama teman-teman, tapi bolehnya di park gitu, di taman. Sama beberapa restoran juga udah buka, tapi memang jatuhnya masih take away gitu. Jadi belum ada yang boleh makan di tempat sih sampai saat ini. Gitu. Jadi bolehnya dibawa ke sini. Bertahap ya. Bertahap banget. Jadi pelan-pelan banget gitu. Kayaknya setiap 2 minggu sekali itu mereka tuh nge-review gitu. Jadi untuk tahap selanjutnya apa gitu. Mudah-mudahan semua sehat-sehat dan aman-aman ya. Amin. Semuanya bisa selesai semua sebelum akhir tahun. Iya, benar. Tapi kita mungkin langsung masuk ke materi pembahasannya. Boleh ya? Boleh. Ini share screen-nya dari gitu, kamu. Dari aku boleh kali ya, aku coba ya. Ini mudah-mudahan internetnya lancar karena memang kadang aku suka dicengin kayak Vi, ini dari mana sih gitu. Soalnya suka jelek kadang-kadang. Sama di sini. Aku kayaknya harus di ini dulu deh, karena aku dibilangnya nggak bisa screen sharing. Harus bisa share screen ya. Coba. Bentar ya, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Aku mau ini dong, penasaran mau apa kalian dari mana aja gitu, nama,
terus dari mana, terus atau mungkin sekarang lagi apa, kuliah, kerja kah, gitu. Jadi mungkin siapa tahu Iya bisa nih. aku Oh iya, boleh teman-teman isi di kolom chatnya tuh nama kalian, kalau kalian dari chat. mana. Jadi biar nanti mungkin kalau misalnya along the way kita ngobrol, aku mungkin bisa masukin konteks-konteks yang sesuai, yang lebih sesuai sama kalian gitu. Apakah kalian fresh grad atau udah kerja atau mungkin masih kuliah. Wait ya, Via. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Atau kalau Karin bisa share screen juga boleh, kan aku udah kirim ya. Oh iya, coba ya. Oke, ada Andri dari Medan. Wah, halo Medan. Waduh. Saat ini belum kerja, job seeker. Oke, sama aku juga job seeker kok, Andri. Jadi kita berjuang bersama. Bersama semua berjuang. Ada Aulia dari Bekasi, lagi nyelesain kuliah. Semangat ya, aku juga, kita sama-sama nih. Selesai kuliahnya lagi apa nih Aulia? Lagi skripsi atau semester, tahun ketiga kah? Carmilla, looking for career passion. I see. Oke, nanti kita coba bahas ya, gimana sebenarnya salah satu cara untuk kita mendapatkan passion di karir kita seperti apa. Mantap. Kelihatan udah, Vi? Ya, siap. Kelihatan teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini aku pakai 2 video. Video ya? Oh, siap. Oke. Sip. Berarti nanti paling kita agak-agak next boleh ya? Boleh, langsung sebut aja. Oke. Sip. Oke. Jadi, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih udah join di acara Career Date volume ketiga hari ini. Jadi memang Career Date itu udah ada 3 kali ini kita adain, dan kedepannya juga insya Allah kita akan ada rutin kita adakan. Dan mungkin aku akan coba share lebih lanjut sebenarnya Career Date itu apa. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang rekrutmen. Jadi kita akan ada satu sesi dari Career Date yang kita sebutnya adalah Rekrutmen 101, karena kita mau mengupas lebih jauh tentang rekrutmen. Dan kali ini aku mau coba untuk share tentang job application gitu. Nah, job application ini sangat penting. Kenapa? Nanti aku coba share ke depannya. Jadi memang aku mau highlight di sini karena di job application ini itu adalah bisa menjadi salah satu cara kita untuk memulai karir kita. Gitu. Oke, next dulu Karin. Oke, nah mungkin sebelumnya kenalin dulu, aku mau kenalan dulu karena kan katanya tak kenal maka tak sayang, asik. Jadi kita kenalan dulu, nama aku Alfia Anjani, aku itu dulu di Fakultas Psikologi UI tahun 2010, jadi baru lulus di tahun 2014. Nah, dari 2014 ke 2015 aku emang ada gap year, jadi waktu itu memang aku, you are not alone, aku juga di tahap aku bingung waktu itu mau ngapain, mau kerja apa. Tapi aku di selama setahun itu ada beberapa hal yang aku lakukan. Salah satunya memang aku ikut ajang pemilihan Abang Danone gitu, dan di situ pun aku juga beberapa kali magang gitu, sampai akhirnya aku menentukan untuk join di Ernst & Young, salah satu consulting firm di Indonesia sebagai recruiter. Lalu di tahun 2018 aku pindah ke Unilever sebagai talent advisor. Talent advisor itu most likely hampir sama-sama recruiter, tapi lebih banyak bisa ngerjain hal-hal yang lain juga gitu, termasuk salah satunya waktu itu aku mengerjakan proses perpindahan perusahaan dari Unilever ke Upfield. Nah, maka dari itu aku di 2019 itu aku bekerja untuk Upfield sebagai talent advisor juga. Nah, di September 2019 aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di University of Manchester sebagai untuk business psychology majornya. Lalu kenapa aku business psychology? Memang karena basically aku tertarik banget sama dunia per-HR-an gitu. Jadi aku suka banget diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan people at work gitu. Nah, mungkin long story short, aku tuh kesini alhamdulillah kebetulan dibiayain sama negara gitu. Jadi aku dapat beasiswa dari LPDP, dari Kementerian Keuangan. Jadi memang aku
pengen banget share apa yang aku dapetin di sini, ilmu-ilmu yang aku dapetin di kelas, dan juga dari pengalaman aku melalui salah satu platform di Rumah Millennials, yaitu dengan adanya Career Date gitu. Jadi memang Career Date ini ini sebenarnya salah satu passion dan tujuan aku untuk bisa share apa yang aku dapetin di sini gitu sih Karin ceritanya. Jadi makanya kemarin aku sama Bang Taufan, founder dari Rumah Milenial, pengen lah gitu untuk share biar kita bisa belajar bareng-bareng dan kita bisa empower each others gitu. Dan aku pun punya project pribadi itu sebenarnya di Instagram aku lagi mulai build beberapa konten terkait dengan people at work sama tentang HR gitu. Jadi biasanya aku akan coba ya dengan kemampuan graphic design yang sangat minim, aku mencoba untuk biasanya share-share apa yang aku dapetin di kelas, atau mungkin apa yang aku baca di jurnal tentang HR atau tentang psikologi gitu. Jadi aku punya project Bear to Share di Instagram aku. Jadi kalau misalkan memang kira-kira teman-teman tertarik juga sama hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen, people development, atau mungkin aku nanti mungkin akan bahas misalnya kayak offering gaji di kantor itu gimana, atau mungkin caranya biar cepat dipromot gimana, itu aku insya Allah akan coba untuk share di Instagram aku. Jadi mungkin teman-teman bisa ya mampir-mampir sedikit gitu untuk bisa baca tulisanku gitu. Oke, next. Nah, untuk hari ini kita tuh ada beberapa yang mau kita bahas gitu. Salah satunya adalah aku mungkin mau singgung dikit tentang stages of recruitment. Jadi mungkin siapa tahu teman-teman masih ada yang belum kebayang rekrutmen itu seperti apa. Terus aku juga mungkin mau share tentang sebenarnya sih gimana sih, ada nggak sih strategi kita untuk dapat pekerjaan, dan kenapa itu akan penting banget untuk apply kerjaan dengan strategi yang baik gitu. Lalu ada juga aku mau coba share gimana caranya kita bisa tahu diri kita sebelum kita memulai untuk apply kerjaan, dan aku juga mau share sebenarnya apa aja sih yang bisa kita coba untuk melamar kerjaan gitu kan. Tuh melamar kerjaan tuh banyak banget platformnya. Terus ini juga nggak kalah penting bisnis etiket untuk kontak recruiters, karena kenapa? Karena aku tuh sering banget nih kadang-kadang tuh ada teman-teman yang mungkin belum tahu gitu Karin, caranya kontak recruiters tuh seperti gimana sih gitu, atau kontak hiring managers tuh gimana sih gitu. Jadi kadang tuh kita belum jadi kadang tuh teman-teman banyak yang even belum sempat memperlihatkan CV-nya, belum sempat memperlihatkan bukan kemampuan ya, maksudnya diri kalian, tapi udah keburu bukan disebelin sih, kayak recruiter tuh keburu males karena you don't have those manners gitu. Jadi aku mau coba share dulu jangan sampai hal ini bisa menutup kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Terus juga aku mau bahas dikit tentang CV dan cover letter, tapi mungkin karena ini lebih ke job application, nanti aku nggak terlalu deep. Lalu sama juga aku mau coba share gimana caranya kita bisa memperkuat LinkedIn profile kita. Sama nanti di akhir, aku insya Allah mau coba ada giveaway. Ya, giveaway-nya ini aku mau coba share secara personal gitu. Nanti aku mungkin akan go deep down apa giveaway-nya, gimana caranya. Nanti stay tune, stay tune. Nanti aku akan coba jelasin. Oke. Oh ya, sama ada question and answer. Pasti itu. Nah, jadi aku langsung mulai aja ke pembahasan kita yang pertama. Itu adalah stage. Recruitment memang ada banyak gitu. Jadi biasanya tergantung dari company-nya. Cuma biasanya bukan biasanya sih, pakemnya ya. Biasanya sih memang ada at least ada 5 tahap ini. Yang pertama adalah tahap aplikasi, preliminary assessment, itu adalah misalnya seperti psikotes atau mungkin tes kemampuan gitu yang berkaitan sama technical ability teman-teman gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman mau jadi auditor, mungkin nanti akan ada tes assurance dulu gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mau jadi engineer, mungkin ada tes yang berkaitan sama logical thinking gitu, seperti itu misalnya. Nah, terus juga next-nya itu yang paling common adalah interviews. Lalu biasanya kan ada additional checking. Additional checking ini apa sih gitu. Nah, biasanya itu ada beberapa perusahaan yang
ada dalam recruitment prosesnya itu ada misalnya medical check atau reference check gitu. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang melakukan additional checking. Nah, setelah itu akan tahap offering. Nah, hari ini kita akan mau bahas di aplikasi dulu nih gitu. Jadi insya Allah sih sebenarnya aku di career date berikutnya aku mau coba untuk bahas layer per layer nih teman-teman gitu. Jadi aku ntar coba akan kasih tahu juga next career date-nya itu kapan dan kita akan ngomongin apa gitu. Tapi hari ini kita mau fokusnya ke job aplikasi dulu gitu. Kenapa job aplikasi perlu nih kita highlight? Karena job aplikasi stage itu kayak love at first sight gitu. Ibarat kalian suka sama orang, itu tuh kalian wah gitu dulu kan. Maksudnya akan ya mungkin ada sih beberapa kisah percintaan asik yang akhirnya tuh kenal dulu baru akhirnya jatuh cinta gitu. Tapi most likely biasanya kan kita kayak udah punya sense nih dari awal. Nah, ini tuh sama kayak application stage ketika kita melamar pekerjaan. Dan apalagi kalau misalnya application stage ya gitu. Ini kan ibarat kayak kalau nggak tahu deh teman-teman misalnya kayak let's say aku juga nggak main Tinder sih, cuma kalau misalnya kayak di Tinder kan kayak oke nggak nih gitu, ya swipe gitu atau apa sih aku lupa lah, pokoknya kayak ada yang kayak gitu-gitulah. Nah, ibaratnya nih si application ini memang seperti love at first sight gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngeklik dari awal, karena kalau enggak tuh sayang banget gitu, karena somehow ketika kita di job application ini aja kita belum bisa untuk dapetin hatinya si recruiters atau hiring managers, ya susah juga ke depannya karena jadinya teman-teman nggak bisa dilihat sama sekali gitu. Makanya kita akan coba kulik-kulik lebih jauh tentang si application stage ini. Oke, nah sebenarnya apa sih basic rules untuk kita bisa look for a job effectively? Nah, di sini tuh aku coba highlight kata-katanya adalah be a smart job applicant. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya lumayan penting nih teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian jadi apply kerjaan, sedikit banyak itu sebenarnya bisa mempengaruhi bukan kesehatan sih, kondisi mental teman-teman gitu. Kenapa? Karena kan kadang kalau misalkan kita rejections tuh pasti selalu tidak menyenangkan ya. Maksudnya menurutku nggak ada sih orang yang merasa rejection itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya gimana kita bisa menyikapi si rejection itu gitu. Jadi rejection tuh suatu hal yang memang nggak bisa kita hindari itu kan, things yang kita nggak bisa kontrol. Tapi sebenarnya tuh bisa kita kontrol dari gimana kita apply dari awal gitu. Nah, di sini aku mau ada quote, maksudnya bukan quote sih, ada ibaratnya wisdom lah yang bilang kan the more is not always the merrier gitu. Nah, maksudnya di sini apa? Sebenarnya tuh ketika kalian apply for a job, itu tuh bukan berarti kalian misalnya kayak uh, uh, spread the application ke semua tempat gitu. Maksudnya, oke, boleh kayak gitu, karena ibaratnya namanya kita juga cari-cari kesempatan ya gitu, we never knows, dapetnya di mana, nyangkutnya di mana gitu. Tapi kita juga harus pintar gitu, cara nyebarnya itu seperti apa. Nah, di sini menurut aku, in my practical advice gitu, kalau misalkan kalian memang mau apply for a job, make sure kalian tuh apply ke posisi yang kalian mau gitu. Jadi misalnya gini, kalian kalau buka job portal ya, misalnya saya aku sebut job street gitu, cobalah cari yang emang kalian mau dan sesuai sama bidang kalian gitu. Jangan yang kayak semua kalian apply gitu, karena yang ada tuh nanti sebenarnya bisa jadi feedback-nya jelek ke kalian gitu. Kenapa? Karena pertama, again, kalau misalnya di-reject kan jadinya kita sedih ya, takutnya malah mempengaruhi self-esteem kita gitu. Dan kalaupun misalnya kita akhirnya bisa kelihatan sama recruiters gitu, ini tuh sebenarnya malah bisa jadi kayak hal yang ditangkapnya tuh malah cukup jelek gitu dari recruiters, karena kita jadinya ngelihat loh sebenarnya misalnya Karin apply dari posisi finance, HR, legal, sales semua di apply gitu. Nah kita tuh jadinya kadang suka mikir gitu sebagai recruiter, jadi mikir ini sebenarnya si Karin maunya apa sih gitu. Jadi itu malah sebenarnya kita malah bisa dilihat sebagai orang yang belum tahu nih mau apa gitu. Meanwhile kita tuh malah lebih suka, maksudnya recruiters most likely akan lebih suka orang yang udah determine gitu, yang udah tahu mau apa gitu. Jadi when you're applying for a job,
please try to focus on applying to same position in different company. Jadi kuncinya adalah boleh kita nyebar kemana-mana, tapi at least kalian tuh cobanya di beberapa company. Jadi misalnya, Karin adalah lulusan komunikasi gitu ya. Nah, oke, Karin maunya apa nih jadinya? Aku belum tahu nih, komunikasi kan bisa banyak ya, misalnya bisa jadi PR, atau mungkin juga bisa jadi Markom. Mungkin correct me if I'm wrong ya, Karin ya. Kita ngobrol aja, aku agak nyebut-nyebut aja nih. Bener-bener. Bisa jadi PR, bisa jadi Markom, atau mungkin bisa juga jadi di advertising gitu. Nah, cobalah kita fokus nih, kira-kira mau di mana gitu. Maksudnya, oke, komunikasi lingkupnya tuh ada si 3 itu misalnya. 3 itu yang kira-kira kalian mau di advertising, Markom, sama PR. Oke, at least di situ aja gitu. Nah, sekarang kita cari tahu kalau PR tuh bisa di mana ya gitu. Oh, PR tuh sebenarnya bisa kemana aja gitu, kayak kayaknya every company tuh akan butuh PR deh, atau mungkin marketing, kayaknya every company tuh butuh PR nih. Nah, mendingan tuh kayak gitu. Jadi mendingan kalian sebarlah satu posisi tapi ke semua company. Menurutku kayak gitu. Itu cara kalau misalnya memang kita mau memperluas opportunity kita untuk mendapatkan kerjaan gitu, daripada misalnya Karin ini pengen banget masuk satu company gitu, misalnya let's say mau masuk Indofood gitu misalnya. Nah, tapi Karin malah apply-nya karena mau masuk Indofood, Karin apply-nya ke semua posisi. Nah, itu malah sebenarnya akan nggak kurang baik gitu. Jadi mendingan sih aku lebih baik kamu coba fokus ke satu posisi tapi ke beberapa company gitu. Nah, terus setelah sebenarnya tadi kan ada apa namanya highlight-nya ya. Kamu harus tahu sebenarnya posisi yang kamu mau itu apa. Nah, caranya adalah mungkin Bu Sandy next, Karin. Nah, terus caranya adalah kamu emang harus tahu nih, kamu tuh sebenarnya maunya apa gitu. Jadi you need to get to know yourself first gitu. Caranya gimana? Yang pertama pasti do research gitu. Menurutku sih coba aja cari-cari pekerjaan gitu. Kayaknya sih menurutku lumayan banyak ya, misalnya kayak lulusan psikologi gitu, bekerja di bidang apa. Menurutku Google tuh lumayan informatif tuh yang kayak gitu-gitu. Coba do research kira-kira lulusan jurusan kalian tuh nanti lulusannya di akhir. Mungkin kalian bisa lihat interest-nya di mana. Nah, sama jangan lupa untuk mencoba untuk ngertiin job search keywords. Apa ini job search keywords? Karena tuh kadang gini, Karin dan teman-teman sih, teman-teman. Jadi kadang tuh ketika kita mencari pekerjaan, posisi di satu company itu berbeda namanya di posisi lainnya. Ini aku mungkin kasih contoh yang gampang, misalnya kayak recruiter gitu. Recruiter tuh namanya bisa banyak banget. Ada recruiter, ada mungkin even bisa rekrutmen staff misalnya, atau bisa juga talent acquisition, atau bisa juga talent sourcer gitu. Jadi sebenarnya tuh satu posisi itu namanya tuh bisa banyak banget. Ini juga mungkin bisa berkaitan bisa juga dalam konteks misalnya tim sales gitu. Sales tuh banyak banget menurutku si keywords-nya. Bisa ada business sales, atau mungkin business development, atau misalnya kayak sales-nya let's say di bidang, kalau mungkin kayak di bidang event organizer, atau mungkin kayak wedding organizer itu bilangnya vendor acquisition gitu, atau mungkin kayak account management, itu kan juga sebenarnya sales gitu. Jadi cobalah untuk cari tahu persamaan kata-kata untuk posisi tersebut gitu, karena kadang tuh ya again, karena tiap company itu biasanya beda posisinya gitu. Jadi kalian coba pinter-pinter cari tahu sinonimnya apa sih gitu kalau di job portal. Nah, jangan lupa juga menurutku untuk tanya orang yang sedang bekerja di posisi itu atau senior gitu, karena kadang penting tuh kita harus tahu. Kadang-kadang kan kayak misalnya di bayangan kita jadi recruiter tuh A gitu misalnya, tapi ternyata sebenarnya enggak, karena kan ibaratnya kita belum tahu ya itu apa gitu. Atau ketika kita procurement gitu. Dulu tuh aku jujur aja waktu aku fresh grade, aku nggak tahu tuh kata procurement apa gitu. Padahal kan sebenarnya procurement itu sebenarnya buyer ya, jadi kayak pembeli gitu. To procure gitu. Jadi menurutku banyak emang hal-hal atau posisi-posisi yang memang tuh nggak, namanya itu emang agak asing gitu untuk kita ngertiin sebagai fresh grad
gitu. Nah, sama in my practical advice and my personal advice, kalau menurutku sih just let yourself fail on the job application at first gitu. Karena menurutku failing untuk mendapatkan atau gagal dalam mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya adalah suatu pembelajaran terbaik buat kalian. Kenapa? Karena rekrutmen proses itu sebenarnya adalah dua arah gitu. Jadi sebenarnya itu dengan kalian coba apply terus gagal atau mungkin coba udah sampai interview terus gagal, itu tuh mungkin berarti there is a sign mungkin kamu tuh emang bukan di situ gitu. Jadi ini mungkin kalau aku boleh cerita personal story-ku ya. Jadi waktu aku pertama kali aku bilang aku punya gap year, aku tuh sempet kayak benar-benar kayak apply mau jadi, aku tuh dulu mau jadi psikolog klinis banget gitu. Jadi aku tuh mau jadi yang psikolog klinis gitu. Tapi ternyata I found out it's not for me gitu, karena waktu itu aku ditolak sama salah satu lembaga psikologi gitu. Terus tapi tuh aku coba ngobrol aja gitu, maksudnya ini ditolak kenapa ya, dan I found out ternyata aku tuh emang nggak bisa gitu. Jadi waktu itu sempat akhirnya mencoba untuk agak yaudah deh at least gue internship dulu gitu, nyobain. Ternyata tuh emang nggak cocok gitu. Jadi pas aku coba cari tahu, jadi karena kan dari tadi aku bilang ya, kesannya wah keren ya gitu, jadi asisten psikolog gitu. Tapi ternyata pas kita lagi interview tuh, oh ternyata tuh buat gue is not as interesting as it seems gitu. Jadi karena sebenarnya ketika kita interview tuh somehow kita malah bisa ngobrol sama recruiternya, kayak bisa coba tanya apa namanya, sebenarnya posisinya seperti apa, kerjaannya seperti apa, konteksnya seperti apa gitu. Jadi menurutku tuh ketika kalian gagal dalam mencari pekerjaan, that's okay gitu. Jadi kan itu pembelajaran sambil kita reflect lagi gitu. Apakah posisi ini yang emang kita mau atau enggak gitu. Terus next-nya, nah kalau misalnya udah tahu mau posisi apa, terus mau di mana, maksudnya mau di mana, mungkin industrinya mau apa, nah kalian tuh bisa find the best channel. Untuk job applications, ini tuh banyak banget sebenarnya. Kalian tuh bisa harus ibaratnya ya mencari ke berbagai cara lah gitu. Ini yang paling common itu adalah job portal. Ini aku kasih contoh beberapa aja sih. Sebenarnya itu banyak banget. Kalian bisa coba search di Google, itu job portal in Indonesia gitu misalnya. Atau mungkin kalau kalian yang mau bekerja di luar negeri, misalnya, itu juga bisa coba cari tahu gitu, job portal di Singapura gitu misalnya apa. Nah, di sini tuh ada Jobstreet, JobsDB, Glassdoor, Jobs ID gitu. Nah, di sini kalau job portal itu biasanya pekerjaannya cukup random, teman-teman. Jadi memang random dalam arti, bukan random sih, maksudku cakupannya tuh lebih luas gitu. Jadi benar-benar dari level administrator, mungkin sampai bisa juga level apa namanya senior manager gitu. Tapi memang biasanya ini tuh lumayan scattered gitu, lumayan ya widespread gitu, jadi nggak terlalu fokus gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih fresh grad, I think job portal is one of a good option untuk kalian coba cari, karena itu bisa benar-benar ngasih lihat kamu dari berbagai macam industri gitu, dari startup sampai multinational company gitu. Tapi ini sih kayaknya kalau pengamatan aku, most likely kalau multinational company ini agak jarang taruh di job portal. Mereka biasanya multinational company itu akan taruh di job portal untuk posisi yang massive recruitment. Jadi misalnya memang mereka butuh yang banyak banget, atau mungkin butuh contract base gitu. Itu tuh biasanya mereka di job portal gitu. Tapi that's okay, maksudku coba cari-cari aja, nggak ada yang pernah salah untuk mencoba mencari. Nah, kalau misalkan kamu mau yang spesifik dan lebih legit, sebenarnya kamu tuh bisa coba cek, teman-teman bisa coba cek di company website. Company website ini apa sih? Biasanya company yang sudah cukup established dengan baik, mereka tuh punya company website sendiri. Jadi contohnya misalnya kayak mereka tuh biasanya pakai embel-embel karir sih di belakangnya. Jadi misalnya waktu aku di EY, aku tuh pakai www.ey.com/careers gitu. Atau mungkin waktu di Unilever juga unilever.com/careers gitu. Jadi ada biasanya tuh mereka punya company website yang ada bagian karirnya gitu. Jadi kalau misalnya emang udah tahu nih, oh gue tuh tertariknya di FMCG misalnya, coba aja kalian cek ke company website-nya, lalu
cari bagian karir gitu. Nah, biasanya itu tuh malah lebih legit dan lebih lebih kecil kemungkinannya untuk ada penipuan. Oh ya, aku juga mau cerita ini. Jadi di job portal itu sebenarnya tuh bisa banget orang-orang membuka pekerjaan yang bisa jadi itu tuh nggak verified gitu. Jadi kalau kalian search dari job portal itu juga suka hati-hati, kalian mesti double check apakah itu benar-benar account si perusahaannya atau enggak gitu. Karena ya kadang ya ada aja gitu ya orang yang suka memanfaatkan kesempatan orang lain gitu. Iya, karena aku tuh kadang suka sedih gitu. Banyak teman-teman pencari kerja tuh yang jadinya sering dimanfaatin gitu loh, teman-teman. Jadi kayak kalian tuh kalau misalnya cari kerja benar-benar harus dicek baik-baik. Pertama, menurutku lihatnya adalah kalian harus benar-benar cek ke company website yang benar-benar verified ya. Jadi misalnya kayak .com, .co.id gitu. Jadi kalau misalnya udah agak aneh-aneh, jangan terlalu harus double check gitu. Terus most likely sih biasanya sekarang tuh kita udah semua by elektronik gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihatnya masih dalam bentuk surat, dapat surat gitu-gitu, coba double check aja deh gitu. Aku sih kadang-kadang suka nggak yakin kalau misalkan memang masih dalam bentuk surat kayak gitu. Gitu itu hati-hati ya, penipuan dalam pencarian kerja tuh suka banyak banget akhir-akhir ini. Nah, terus selain di company website, bisa juga di social media. Nah, mungkin memang kalau misalnya untuk professional social media, kita fokusnya ke LinkedIn, gitu. Karena di LinkedIn pun itu ada bagian jobs, gitu kan. Nah, itu tuh lumayan legit juga dan lumayan verified untuk kamu bisa coba cari pekerjaan melalui situ, gitu. Terus juga kan kayaknya sekarang juga udah banyak ya company yang punya social media di Twitter, Instagram, atau Facebook. Coba aja follow-follow, gitu. If let's say that you have got a dream company, kayak misalnya kamu punya satu company yang emang kamu pengen banget gitu, follow aja gitu. We never know, siapa tahu mereka share ketika ada lowongan pekerjaan gitu. Lalu next-nya adalah referral. Nah, referral ini mungkin agak kurang familiar kali ya gitu, karena mungkin aku pun waktu jadi fresh grad itu aku nggak ngerti nih maksudnya referral apa. Cuma di dunia company, referral it's a very important things. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang nge-refer kamu, itu tuh berarti kredit kamu bisa lebih nambah gitu. Maksudnya apa sih gitu? Referral ini sebenarnya bukan bukan semata-mata misalnya gue punya kenalan orang dalam gitu, tapi lebih ke koneksi gitu. Koneksi. Kenapa koneksi? Jadi misalnya gini, misalnya kayak misalnya nanti akhir balik lagi ke company, terus aku bekerja sebagai recruiter gitu ya. Nah, terus misalnya Karin udah kenal nih sama aku gitu. Aku tuh bisa kayak nge-refer Karin itu ke teman-teman aku yang mungkin recruiters juga gitu. Jadi misalnya aku tahu nih teman-teman recruiters tuh lagi ada cari misalnya markom untuk salah satu FMCG gitu misalnya. Nah, aku tuh kadang-kadang mereka tuh biasanya suka kayak blast gitu, ada nggak yang punya talent gitu. Jadi talent market tuh within recruiters biasanya emang suka kenceng gitu. Jadi it's very common untuk masing-masing recruiter atau mungkin teman-teman yang udah bekerja di company itu untuk nge-refer orang lain gitu. Jadi misalnya kayak, aku punya temen nih namanya Karin gitu. Ini anaknya aktif banget, terus wah jago banget deh kalau masalah markom gitu. Nanti tuh kita akan nge-refer. Nah, sebenarnya si referral ini menurutku adalah the biggest challenge for you buat teman-teman ketika teman-teman tuh bisa dapetin si channel referral ini. Kenapa? Karena you need to prove gitu. Jadi mungkin kesannya akan lebih gampang ya, kayak ada orang dalam gitu. Maksudnya ada kenalan sama orang dalam gitu. Jangan salah gitu. Itu sebenarnya lebih berat tantangannya karena kamu tuh berarti harus ngebuktiin kalau kamu tuh emang bagus gitu. Jadi pertama biar kamu juga tervalidasi apa yang udah disarankan sama orang lain, lalu yang kedua jadinya nggak malu-maluin orang yang udah nge-refer kamu gitu kan. Malu ya, kayak misalnya aku udah di-refer nih misalnya sama let's say aku juga mau masuk ke company-nya Karin sekarang, terus aku nitip CV kayak, Karin aku nitip CV dong gitu, terus Karin ngasih CV aku ke bosnya Karin, terus tiba-tiba pas aku interview akunya jelek gitu. Nah itu tuh Karinnya kan juga akan nggak enak dong gitu. Jadi sebenarnya tuh malah challenge-nya akan lebih besar ketika memang kamu melalui si referral channel ini gitu. Tapi nggak apa-apa, semua hal perlu dicoba. Nah, untuk si referral ini, that's why koneksi itu penting banget.
build a good network sama senior, organisasi, atau mungkin ya as simple as misalnya sama keluarga gitu, itu coba di-build terus aja gitu. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kesempatan itu dapetnya dari mana gitu. Terus, mungkin bisa next, Karin. Nah, ini dia, menurutku sih, ini juga cukup penting menurutku. Bukan cukup penting banget sih menurutku. Karena gini, kalau kata si Mas Clarence Thomas nih, good manners will open doors that the best education cannot, gitu. Kadang tuh aku suka miris gitu. Ada beberapa teman-teman yang coming from a very good university, terus IPK-nya juga tinggi banget gitu, cum laude, tapi gimana ya? Maksudnya ketika apply-nya tuh cuman kirim CV, terus nggak pakai body email gitu. Maksudnya nggak ngasih tahu maksudnya kayak cuman attach CV, terus udah kirim aja gitu, subjeknya cuma aplikasi, atau malah nggak ada subjek gitu. Itu kan sebenarnya sayang banget ya, gitu. Jadi, manners is a very important ketika kamu applying for a job. Sebenarnya sih, ibaratnya apa ya, kayak it's only a very basic one golden rule gitu. Respect each others gitu. Karena di sini, ketika kita bicara rekrutmen, again, aku mau highlight bahwa rekrutmen itu berkaitan dengan two-way process gitu. Job seeker butuh pekerjaan, company juga butuh orang gitu. Jadi it takes two to tango gitu untuk bisa berarti berhasil lah dalam rekrutmen proses itu. Nah, kalau untuk respect ini, mungkin aku bisa bilang kita bisa coba cek atau evaluasi dari 3 hal. Yang pertama adalah email. Email is a very basic thing in a corporate life gitu ya. Atau ya sebenarnya di mana, mungkin nggak cuma corporate sih, cuma maksudnya in any kind of work environment gitu kan. Kita memang biasanya by email gitu, daripada WhatsApp dan telepon, mungkin lebih sering by email. Nah, cobalah cari tahu sebenarnya email yang baik seperti apa gitu. Itu menurutku udah banyak banget sih di Google. Tapi sebenarnya basicnya adalah tell them your intention gitu. Ketika kalian misalnya kirim email, kasih tahulah kirim email itu ngapain. Mau ngapain sini sebenarnya kirim email. Ketika misalnya mau apply kerjaan, ya oke, berarti kita bisa kirim CV plus kasih tahu sebenarnya tuh aku maksudnya kayak ya let's say banyaklah kata-kata yang bisa bilang kayak I would like to express that I'm interested gitu to apply for positions di mana gitu. Jadi kasih tahu intensi kamu untuk kirim email itu untuk apply kerjaan, apply-nya ke posisi apa, terus mungkin juga bisa diceritain apply ke posisi apa, kenapa kamu mau apply ke posisi itu, dan kira-kira apa yang bisa ibaratnya background atau experience yang mungkin relate ke posisi tersebut gitu. Terus sama ketika misalkan memang kalian mau follow up, itu tuh sebenarnya boleh banget gitu menurutku. Memang kadang tuh gini, mungkin bisa dibayangkan ya kalau recruiter tuh biasanya emailnya emang selalu rame dari job applications gitu. Kadang tuh emang kita we gonna need around 3 to 5 days untuk bisa ngebalesin si email satu-satu karena tuh emang biasanya numpuk banget. Jadi biasanya kayak kasihlah 3 sampai 5 hari sampai mereka belum balas, boleh kok di follow up gitu. Kalau menurutku sih kayak gak ada salahnya kalian tuh nge-follow up suatu hal yang belum kalian dapetin gitu. Coba aja tanya kayak misalnya kalian udah kirim si cover letter sama CV, udah ngomong mau apa juga, terus belum dapet jawaban, coba aja di-reply lagi, terus kayak, halo, misalnya siapa gitu, halo, Miss or Mrs. gitu, I would like to follow up my application below, boleh nggak dikasih tahu gitu, itu nggak apa-apa banget gitu. Menurutku sih, as long as you respect them, dan it's okay gitu. Tapi jangan sampai kayak misalnya kalian 3 hari nggak ini, langsung coba cari teleponnya, kalian telepon ke desk-nya. Nah, itu agak-agak kurang baik. Apalagi waktu itu aku pernah sih, ini aku kalau boleh share, ini aku feel banget waktu itu sama salah satu kandidat yang dia tuh akhirnya nge-DM Instagram karena si aplikasinya belum diproses gitu. Itu menurutku it's not a good thing sih, yang menurutku kalau bisa sih jangan dicontoh, karena kayak ya oke sih, maksudnya mau follow up gitu, tapi menurutku ya nggak gitu juga gitu. Nggak tahu sih, mungkin aku open for discussion sih ya, kalau misalnya memang mau ada teman-teman yang komen kayak kayaknya nggak apa-apa gitu, aku open banget. Cuma in my point of view, aku sih
kurang, jadinya menurutku aku kurang kayak kurang serk aja sih digituin gitu, karena menurutku I'm gonna reply you tapi mungkin I'm gonna need sometimes gitu. Gitu. Nah, terus next-nya kali Karin. Nah, kalau misalkan memang udah dari semuanya, itu memang yang paling penting adalah jangan lupa untuk prepare your CV gitu. CV itu sebenarnya kayak fotograf ini. Aku juga mungkin ada teman-teman yang kemarin ikutan kali ya. Aku kemarin habis share tentang CV dan cover letter secara lebih details. Ini aku mau coba ngulang juga, tapi yang mungkin belum tahu, aku mau coba untuk jelasin lagi. Jadi CV is like a photograph gitu. CV itu akan ngebantu recruiters untuk mengetahui teman-teman secara lebih baik gitu. Karena ibaratnya ketika jadi recruiters, kita tuh ngelihat CV benar-benar even bisa puluhan sampai ratusan CV per minggunya gitu, atau even per hari gitu. Jadi it would be very nice ketika kita bisa ngelihat CV yang bisa benar-benar ngelihat CV dengan jelas gitu. Jadi ibaratnya ngelihat foto kan, kalau misalkan aku maunya nge-hire Karin gitu. Aku kan pasti maunya ngelihat Karin dong, bukan ngelihat misalnya Karin lagi foto di misalnya di GBK gitu yang gede banget, jadi Karinnya kecil gitu. Kan agak susah ya. Jadi kayak lebih baik aku mendingan ngelihat foto Karin yang close up gitu. Jadi aku bisa lihat. Nah, caranya gimana? Aku tuh kemarin sempat cari-cari tahu dan mencoba reflect dari pengalaman aku. Menurutku ada 5 hal yang bisa membuat CV kalian itu lebih mudah dibaca dan bisa membantu kalian untuk represent diri kalian di depan recruiters. Yang pertama adalah authentic and original. Authentic and original ini adalah memang CV ini harus banget bisa mengcapture experience sama background kalian gitu. Kenapa ada kata-kata original? Karena menurutku ketika misalnya kalian punya 3, nggak apa-apa, kalian bilang aja 3 di CV itu, gitu. Jangan malah kalian tambah-tambahin jadi 4 atau 5. Kenapa? Karena ketika kalian exaggerating, ketika kalian berlebihan, itu tuh malah sebenarnya ketika kita interview dan kita tahu, oh ternyata kamu nggak kayak gini, itu tuh malah bisa bikin drop gitu. Walaupun sebenarnya kamu tuh bagus gitu. Jadi kalau menurutku tuh misalnya nih kayak aku, IPK aku nggak tinggi-tinggi banget gitu, misalnya cuma 3 pas gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, aku bilang aja IPK aku 3 pas gitu. Paling nanti biasanya kalau misalkan memang itu jadi concern buat si recruitersnya akan nanya, oh boleh ceritain dong gitu, kenapa nih waktu kuliah IPK-nya 3 pas. Ya udah, just tell them gitu. Ya udah, ini memang aku waktu itu ya ada kesulitan di bagian ABC, tapi akhirnya aku terus berlanjut dan aku tetap mencoba untuk overcome sama kesulitan aku itu gitu. Dan itu malah menurutku bisa jadi nilai plus, karena kalau misalkan ada hal yang memang tidak sesuai dengan kemauan kalian atau tidak sebagus dengan sesuai ekspektasi kalian, kasih tahu recruiter bahwa itu menjadi pembelajaran buat kalian gitu. Jadi nggak perlu sih menurut aku untuk terlalu di-tweak lebih maksudnya kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi just be it gitu. Malah menurutku ketika jadinya berlebihan tuh recruiter bisa jadi kok beda ya gitu. Jadi be authentic and original. Nah, ini juga sama dengan detail and precise gitu. Detail and precise di sini adalah itu lebih ke gak usah berlebihan dalam ngejelasin, tapi kalian juga harus bisa ngejelasin apa yang udah kalian lakukan. Nah, misalnya gini, aku tadi juga sempat baca kayaknya lumayan banyak fresh grad ya. Jadi kalau di fresh grad, ketika misalnya kalian ikut organisasi atau kalian pernah magang gitu, itu kalian tuh perlu nyantumin sebenarnya waktu di organisasi itu kamu ngapain, achievement apa yang udah didapat, KPI-nya, kan kalau di organisasi ada ya kayak KPI, misalnya nih kayak waktu itu aku ikut dana usaha gitu. Jadi misalnya kan ada tuh kalau di kampus tuh kalau misalnya acara kita jadi tim danus gitu. Jadi jualan ini, jualan itu gitu. Nah, kalian tuh kasih tahu aja gitu. Iya, waktu itu aku jadi tim dana usaha. Kasihlah kata-kata yang bagus gitu. Banyak kok nanti kata-kata yang bagus gitu, kayak misalnya fundraiser team gitu untuk acara misalnya kompetisi futsal Fakultas Psikologi Indonesia gitu misalnya. Nah, kamu kasih tahu tuh achievement-nya apa. Oh, aku udah bisa jualan banyak hal dalam waktu 6 bulan dan sampai 30 juta. Itu kan suatu hal yang kayak keren banget ya gitu. Jadi menurutku masukin si achievement itu ngapain aja, dan again precise gitu. Jadi cukup gitu. Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan, tapi let them know.
Nah, terus yang penting juga user friendly. User friendly itu maksudnya adalah bikinlah CV yang memang gampang dibaca gitu. Jadi mungkin kalian pengen nih kayak taro-taro apa grafik-grafik apa gitu. Ya, boleh aja sih, tapi kalau bisa benar-benar yang bisa dibaca dengan baik gitu. Nah, ini aku mungkin udah share juga sebenarnya terkait dengan si CV ini untuk detailsnya. Mungkin bisa coba dicek di ada Instagram aku tuh kemarin ada teman-teman yang buat summary itu bagus-bagus banget. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih detail bisa di situ atau mungkin ya bisa DM aku buat untuk nanya-nanya, it's okay gitu. Sama CV itu juga kalau bisa high standard. Jadi ibarat kita punya senjata, pasti kan maunya yang high standard gitu, yang bagus gitu kan. Nah, gimana cara CV kita bisa high standard? Cobalah pakai kata-kata yang memang high level gitu. High level ini maksudnya apa? Jadi misalnya, carilah coba sinonim-sinonim dari kata-kata yang biasa kita pakai. Misalnya ketika kamu pakai, misalnya gini, ketika kamu jadi atau kalian ada pengalaman jadi asisten dosen gitu misalnya atau mungkin asisten dosen terlalu keren sih, misalnya gini, ini hal yang misalnya basic banget, misalnya jadi LO waktu acara kompetisi futsal misalnya, aku balik lagi acara kompetisi futsal kayak soalnya sering banget ya kalau di kampus acara kompetisi jadi LO gitu, misalnya jadi PR nih. Nah, LO kan biasanya kayak accompanying si atletnya gitu misalnya. Nah, si kata accompany ini bisa kamu ganti dengan kata yang lebih, menurut aku lebih kece. Jadi misalnya kayak assisting atau liaising gitu. Jadi kayak liaising all the athletes to go through all the competitions gitu. Jadi pakai kata-kata itu. Atau mungkin ada kata-kata misalnya kamu jadi misalnya atau lu pernah tugas kelompok gitu, tugas kelompoknya buat satu market gitu, misalnya ini teman-teman arsitek misalnya, making apa sih market tuh bahasa Inggris bukan sih? Aku sampai nggak tahu, pokoknya misalnya market gitu, making a miniature of apa gitu misalnya. Nah, si making ini menurutku bisa kamu ganti jadi create gitu. Create itu lebih lebih keren aja gitu daripada si making gitu. Mungkin misalnya do gitu, misalnya kayak aduh, kamu jadi misalnya jadi MC gitu. Jadi misalnya doing kalau kata-kata doing tuh yang banyak. Ya, misalnya atau enggak doing all the administration process misalnya gitu. Misalnya kayak doing all the administration process gitu. Misalnya kamu jadi admin lah gitu. Itu bisa kamu ganti. Jadi kayak proceeding all the administration for misalnya for visa application misalnya gitu. Jadi carilah kata-kata sinonim yang lebih oke gitu. Itu banyak kok kalau di Google gitu. Sama yang terpenting adalah CV ini juga harus right on the target. Right on the target itu apa sih? Karena kadang gini, ini sama kayak kita tadi apply kerjaan. Tiap company itu beda biasanya kebutuhannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu apply buat creative industry, itu mungkin akan berbeda ketika kamu apply untuk let's say consulting firm gitu. Itu biasanya akan beda. Karena yang minat gitu orangnya. Jadi kalian harus cari tahu dulu kalian tuh emang mau apply-nya kemana, terus kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau gitu. Kalau bisa sih malah gini ya, malah kalau menurutku cobalah kalian siapkan beberapa template gitu, beberapa template CV yang mungkin bisa kalian kasih ke beberapa industri kalau kalian emang mau mencoba-coba gitu. Karena memang mereka, misalnya gini, kalau di kreatif industri biasanya tuh mereka kadang malah suka nggak ngelihat CV gitu. Mereka tuh malah biasanya ngelihatnya portfolio gitu. Jadi benar apa yang udah kamu lakukan, karya kamu tuh seperti apa gitu, instead of your CV. Jadi cobalah emang cari-cari tahu aja gitu. Kira-kira si company itu tuh maunya apa, jadi kalian bisa sesuaikan gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya salah alamat gitu. Kalian kirim yang berwarna-warna, bergambar-gambar, tapi ke consulting firm, nah itu kayaknya agak kurang cocok gitu. Gitu sih. Terus next. Nah, ini menurutku juga di zaman digital ini
Menurutku tuh punya LinkedIn itu cukup penting. Aku ini aku nggak disponsorin sama LinkedIn sama sekali, tapi memang the fact that, maksudnya the ugly truth itu adalah LinkedIn is a very important thing now, gitu. Jadi kayaknya tuh kalau kamu nggak punya LinkedIn sekarang tuh agak, kalau udah mau masuk dunia kerja ya, itu agak cukup dipertanyakan gitu, kayak kenapa nih nggak punya LinkedIn gitu. Karena memang LinkedIn tuh ibaratnya Instagram untuk orang yang bekerja di professional level gitu. Nah, kemarin tuh aku baru dapat kelas dari kampus juga gitu tentang LinkedIn ini. Makanya aku mau coba share ke teman-teman dan menurutku ini lumayan bagus gitu. Jadi LinkedIn itu katanya adalah seperti business card kita. Jadi ketika misalnya kalau dulu tuh kita kayak ya perkenalkan nama aku Alfia, ini business card aku gitu. Sekarang tuh kadang-kadang orang udah nggak ngelihat business card lagi, ngeliatnya tuh malah di LinkedIn gitu. Nah, di LinkedIn ini tuh ada ini aku ada 6 hal yang lumayan penting yang bisa kalian jadi guidance untuk kalian mau build up your LinkedIn profile. Yang pertama adalah add appropriate photo. Itu menurutku lumayan penting sih di LinkedIn gitu, karena kayaknya kalau nggak ada foto malah jadi agak aneh. Nah, appropriate tuh apa? Ini tuh waktu itu aku sebenarnya nyatok tuh apa ya? Ngambil foto contohnya dari waktu sesi si kampus itu. Ini kan ada 2 ya, yang satu bawa anjing, yang satu kayak ya smile gitu. Nah, kalau bisa sih nggak usah nih ada foto LinkedIn yang bawa anjing segala gitu. Jadi carilah foto yang normal-normal gitu. Kalau bisa sih, kalau kemarin tuh salah satu tipsnya adalah coba mintain teman kalian untuk ngefotoin kalian gitu. Jadi kalau bisa bukan yang selfie gitu ya. Nggak tahu kenapa aku sih agak ngerasa kurang pas aja kalau misalnya selfie, apalagi selfie-nya kayak yang zaman sekarang, misalnya kayak zaman dulu yang gini dari atas gitu kan. Nah itu kayaknya kalau bisa sih jangan gitu. Jadi lebih baik memang yang appropriate foto yang bisa kelihatan jelas muka kamu gimana gitu. Nah terus di LinkedIn itu kan ada yang namanya headline. Itu juga bisa dipakai tuh di headline itu. Di headline itu sebenarnya ibarat kalau CV dan cover letter, headline itu tuh kayak cover letter kamu gitu. Jadi headline ini bisa digunakan untuk ceritain sebenarnya kamu tuh siapa, sekarang lagi di mana, background-nya apa, dan kamu tuh tertariknya di mana. Jadi misalnya, kayak ada teman-teman yang mau shifting career, misalnya teman-teman yang mau pindah karir nih, misalnya aku anak psikologi dulu, tapi sekarang aku sukanya di marketing, gitu. Itu tuh bisa, kayak kamu bilang, oke, aku adalah psychology graduates, tapi aku interest-nya di marketing, gitu. Jadi tuh recruiter bisa tahu, oh, kamu tuh sebenarnya psikologi, tapi sekarang kamu pengennya marketing, ya sebenarnya nggak apa-apa dong, gitu kan sah-sah aja ya kalau orang mau belajar, kalau orang mau mencoba hal baru gitu. Jadi kalian bisa taruh di headline. Terus bisa juga kalian personalize your public URL. Ini tuh ada settingannya di LinkedIn, kalian bisa cek. Kalau nggak salah di pojok kanan itu namanya edit URL. Itu bisa dicari, jadi kayak kamu tuh bisa sesuaiin. Kayak misalnya aku tuh pakainya www.linkedin.com/in/Alvia Anjani gitu. Jadi kalian juga bisa cari, misalnya kalian mau bikin ya udah Karina Sukarmen gitu. Atau mungkin namanya terlalu pasaran, misalnya namanya Putri gitu kan, Putri ada banyak ya. Coba aja taruh misalnya Putri, misalnya kayak udah Putri, pilihlah misalnya angka yang ibaratnya cukup identify kamu gitu, misalnya pakai apa ya, hingga 12 atau mungkin kayak tahun lahir gitu juga nggak masalah sih. Misalnya kayak jadinya Alfia 93 gitu misalnya, ya ketahuan dia lahiran tahun berapa. Ya udah kayak gitu 93 gitu. Pokoknya caranya emang lumayan gampang aja gitu. Nah, ini juga hook the recruiter at the about sections. Sorry, aku tuh kebalik. Jadi sorry banget teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang misalnya kayak psychology graduate terus tertariknya di marketing, itu tuh sebenarnya di about gitu, bukan di headline. Headline itu adalah ketika kita buka, misalnya namanya Alfia Anjani. Nah, itu biasanya itu adalah current position atau kamu tuh mau di-identify sebagai apa gitu. Jadi misalnya ada yang nulis misalnya kayak a head of finance Unilever gitu. Atau mungkin aku tuh sekarang lagi nulisnya postgraduate student University of Manchester. Jadi kayak ibaratnya yang kamu lakukan apa. Nah, sekarang tuh lumayan banyak teman-teman yang misalnya looking for opportunity. Itu boleh sih. Misalnya kayak tulis aja looking for opportunity, ada garis gitu, terus tapi kamu kasih tahu misalnya alumni of apa gitu, misalnya universitas kamu gitu. Atau mungkin kalau kamu siapa tahu misalnya kamu lagi punya online shop gitu, kamu bilang aja kayak kamu owner of
online karena menurutku punya online shop tuh keren banget loh, kayak it's a very good indicators kalau kamu tuh entrepreneurship-nya baik, terus juga punya sense of commerce gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh menurutku perlu ditunjukin juga sih. Nah, terus sama jangan lupa untuk diisi informations-nya gitu, education-nya, experience-nya, skills-nya apa. Nah, ini juga menurutku sama kayak CV. Kalau biasa sih kamu jangan sampai exaggerate, jangan dibuat-buat dan apa adanya aja gitu. Karena kadang tuh jadinya orang, ya ibaratnya orang dibohongin kan jadi udah males ya teman-teman gitu. Jadi terbuka aja gitu. Ini aku mungkin boleh kasih contohnya. Aku mohon maaf banget kalau misalnya mungkin ada yang tersinggung atau mungkin ada yang aku kurang pas ngomongnya, tapi I believe ini akan bisa jadi pembelajaran gitu. Jadi kadang tuh aku suka nemuin kandidat yang misalnya sebenarnya di company itu dia cuma internship gitu, tapi bilangnya udah jadi permanent employee gitu. Jadi bilangnya harusnya sih rekrutmen intern gitu, tapi dia tuh di LinkedIn itu bilangnya rekrutmen associate gitu, atau mungkin rekrutmen staff gitu, atau mungkin ada yang baru bilang sebenarnya dia adalah contract base, misalnya kayak 6 bulan, tapi bilangnya full time gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu menurutku agak perlu dihindari sih, karena menurutku buat apa kalian kayak ibaratnya Bluffing ya. nge-sugarcoat. Iya, kayak gitu, nge-sugarcoat kayak gitu, karena menurutku nanti tuh at the end kita akan coba tanya lagi, dan bisa jadi kita tuh akan cek background kalian gitu. Bener nggak ya, misalnya Karin udah pernah jadi rekrutmen, atau misalnya pernah jadi marketing asistennya di Kompas misalnya gitu. Bener nggak ya gitu, apa jangan-jangan sebenarnya, oh ternyata cuma intern, kok dia bilangnya ini ya gitu, bilangnya bilangnya udah full time gitu. Atau mungkin sekarang ini lagi sering banget menurutku, please ini menurutku sih agak kurang tepat untuk dilakukan in my point of view ya. Misalnya kan sekarang lagi banyak nih teman-teman yang ikut online class. Misal online class dari Harvard gitu. Kan lagi banyak tuh kemarin yang online class gratis. Which itu bagus banget untuk develop your skills gitu, untuk develop your knowledge gitu. Tapi I don't think it's a good idea ketika kamu taruh si Harvard ini di education kamu, gitu. Karena you're not officially studying at Harvard, gitu. Jadi taruhlah si Harvard ini kan ada tuh setauku kayak di skills atau accomplishment atau certifications gitu. Taruhlah di situ, gitu. Jadi sekolah tuh juga harus agak hati-hati tuh nanti, karena kenapa? Karena nanti bisa jadi kalian tuh diminta misalnya, oke, as proof boleh dong minta ijazahnya. Nah, ketika kalian nggak punya kan malu banget ya gitu. Jadi menurutku agak hati-hati sih, kayak misalnya online course atau mungkin kayak summer school gitu. Jadi di education part itu adalah memang benar-benar yang kalian take a formal education gitu. Kalau misalkan non-formal itu bisa ditaruh di certifications atau accomplishment gitu. Jadi mudah-mudahan ya bisa membantu ya. Jadi jangan sampai, aku sih cuma takut nanti teman-teman recruitersnya jadi ilfeel gitu kan, sayang ya kalau misalkan sebenarnya kalian tuh bagus-bagus aja tapi karena hal kecil kayak gitu jadi dimalesin sama recruiter. Gitu. Terus sama yang terakhir, sebenarnya LinkedIn itu tuh a very good channel untuk kamu jelasin banyak hal gitu. Karena CV itu kan memang lumayan terbatas ya space-nya. Ini mungkin aku mau coba cerita dikit. Aku tuh tadi, kemarin kan aku sempat nge-post di Instagram aku tentang acara ini, terus temanku ada yang ngechat gitu, Vi, ya please bilangin gitu, banyak banget nih teman-teman yang masih suka kirim CV fresh grade tapi 10 halaman gitu. Jadi kayak, emang sebenarnya it's not necessary teman-teman gitu. Jadi kayak CV tuh nggak perlu banyak-banyak. Tadi yang aku bilang, balik lagi ke 5 aturan itu, CV tuh sebenarnya lebih baik detail and precise gitu. Nggak perlu panjang-panjang gitu. Kayak ibaratnya, kalau aku boleh share, misalnya waktu aku ngerekrut posisi, let's say, marketing director, mereka aja tuh biasanya cuma 3-4 lembar. Dan mereka itu udah 15-20 tahun pengalaman kerja gitu. Masa kita yang fresh grad tiba-tiba 10 halaman, kan gitu kayak agak bingung ya gitu. Jadi memang bisa dicoba untuk dilihat-lihat lagi apa yang perlu dimasukin, apa yang nggak perlu, carilah yang paling relevan sama pekerjaan itu, dan mungkin bisa di-mind untuk font-nya gitu. Jadi font-nya tuh nggak usah yang gede-gede, heboh-heboh, dan lain-lain gitu. Bisa lebih compact aja. Gitu. Terus,
udah sih kayaknya. Nah, then all in all, menurutku jangan lupa untuk enjoy the process of finding the right job. Karena menurutku ini job application tuh penting banget untuk kalian start your career, karena di sini kalian bisa tahu, bisa assess juga dari si proses rekrutmen itu apakah memang pekerjaan ini yang kamu mau atau enggak gitu. Jadi let yourself failing first, karena sebenarnya itu kita pelajari ke depannya. Dan again, si rekrutmen proses ini adalah two-way process. Jadi jadikanlah rekrutmen proses ini sebagai cara kalian untuk tahu lebih banyak tentang posisi itu juga gitu. Jadi tanyalah sama ke rekruternya gitu, tanyalah ke hiring manajernya yang banyak gitu. Jadi jangan sampai malah kalian tuh ibaratnya nyemplung ke hal yang nggak tahu gitu. Ibaratnya kalau kata mamaku tuh jangan beli kucing dalam karung gitu. Jadi harus tahu juga sebenarnya si posisi itu tuh seperti apa, company-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Sama menurutku sih take your time gitu, benar kayak cari kerja tuh somehow sama kayak cari jodoh sih. You really never know gitu. Opportunity bisa datang dari mana aja, opportunity bisa datang kapan aja, dan somehow kadang-kadang tuh emang ya kalau misalkan aku boleh kembali lagi kepada agama gitu ya, kayak itu tuh dari rezeki yang datang dari Tuhan, gitu, yang datang dari Allah gitu. Jadi take your time, pelan-pelan, your career path will depend on the job that you're taking from the beginning gitu. Jadi menurutku ketika kalian melakukan aplikasi job aplikasi ini adalah waktu kalian untuk terus reflect apakah ini yang kalian mau, apakah ini yang kalian tuju gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang habis interview, coba dipikirin aja gitu, kayak, oh kayak gitu ya, oh gini ya, bener nggak ya ini yang gue mau, bener nggak ya, gitu. Jadi, yeah, that's actually things that I can share about the job application. Nanti mungkin aku juga akan ada tanya jawab. Nah, mungkin sebelumnya aku mau coba untuk share. Jadi career date selanjutnya itu ada di tanggal 10 Juli, hari Jumat, jam 7 malam, dan tanggal 25 Juli, hari Sabtu, jam 4 sore. Jadi di waktu yang sama, di tanggal 25 Juli. Di tanggal 10 Juli, aku akan ajak 2 teman aku yang baru aja lulus dari Harvard University, dan satu lagi kuliah di Oxford University. Nah, kalau aku sih, pribadi, aku merasa I don't think I can go to Harvard sama Oxford gitu. Jadi aku pengen kita belajar dari mereka sebenarnya apa sih yang diajarin sama Harvard, apa sih yang diajarin sama Oxford yang mungkin kita bisa contoh gitu. Jadi menurutku belajar itu is not only coming from the primary source, nggak perlu kita belajar dari Harvard langsung, nggak perlu kita belajar dari Oxford langsung, kita bisa coba belajar dari pengalaman mereka gitu. Jadi aku pengen banget share di sini, nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama ada temanku namanya Nadira dan Jamal yang kebetulan teman LPDP aku. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sebenarnya apa yang kita bisa pelajari lebih lanjut dari Harvard sama Oxford gitu. Lalu di tanggal 25 Juli, tanggal 4 sore, mungkin bisa dicatat di kalendernya, aku mau coba kulik tentang job interview gitu. Jadi job interview biasanya apa sih yang ditanyain? Karena kan kadang-kadang suka ada yang tanya tuh, Vi, kalau misalkan ada yang nanya apa kelemahan lo gitu, kayak apa sih gue harus jawab apa gitu. Nah, tentang aku mau coba share sebenarnya harus jawab apa, terus mungkin sebenarnya apa sih yang dicari sama recruiter ketika job interview gitu. Karena mungkin emang ya apa namanya, ada satu hint yang emang kita cari. Nah, itu aku mau coba bocorin sebenarnya apa sih yang dicari sama recruiters ketika job interview. Gitu. Jadi jangan lupa dicatat ya teman-teman waktunya. Ntar jangan lupa di-follow juga @rumah.millennials karena kita akan selalu update di situ ya Karin ya. Jadi nanti kita coba ngedate berikutnya. Oke. Nah, terus it's giveaway time. Jadi aku sebelum nanti kita Q&A, aku pengen jelasin dulu nih. Jadi insya Allah aku rencananya pengen mencoba untuk memberikan kesempatan buat teman-teman untuk let me to help you plan your job search strategy gitu. Jadi kayak tadi aku bilang, kadang kan sebenarnya keywords untuk mencari pekerjaan tuh bisa beda-beda ya. Ada yang misalnya kayak buyer, procurement itu sebenarnya sama, atau mungkin kayak apa namanya, marketing, digital marketing itu bedanya apa. Terus atau mungkin misalnya kayak recruiter, talent acquisition itu apa gitu. Itu kan kadang-kadang sebenarnya sama, sebenarnya katanya beda, sebenarnya sama. Nah, mungkin aku mau coba bantu untuk teman-teman di bagian situ. Nah, tapi karena waktuku juga terbatas, karena aku harus aku sebenarnya pengennya coba untuk bisa
bantu semuanya gitu. Tapi karena waktu aku terbatas, kan aku juga sambil kuliah, jadi kayaknya aku cuma bisa kasih kesempatan ini ke kedua teman-teman di antara tadi ada sekitar 58 ya 60-an orang yang join. Caranya adalah yang pertama aku mau ngajak teman-teman untuk ikutan Bear to Share project gitu. Jadi caranya adalah make a summary of our session today dan post it to IG story. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang nggak ikutan sesi ini bisa tahu nih gitu apa yang kita diskusiin hari ini gitu. Jadi spread the words about things that we know today gitu. Jadi karena menurutku knowledge is about things that we can share gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita bisa share apa yang kita dapetin hari ini gitu. Jadi make a summary, terus boleh di IG feed, boleh di IG story, bebas. Di tag ke Rumah Milenial sama di tag ke aku, karena aku kan nggak punya akses ke Rumah Milenial ya. Jadi bisa di tag ke aku. Jadi biar aku bisa tahu apa yang kamu share. Terus put hashtagnya career date gitu. Nah nanti aku akan coba baca, aku coba pilih 2 orang. Nanti aku akan kontak kalian untuk di tanggal 29 kalau misalkan jadi pemenangnya. Nah nanti kalau yang menang ini kita akan ketemu one on one untuk through Google Meet untuk mudah-mudahan aku bisa bantu teman-teman untuk shaping your job search strategy. Gitu. Ya guys, jangan lupa diikutin promo nih. Nanti kalau Kak Pianya udah lulus, bayar. Iya, benar-benar. Kalau udah lulus, bayar. Okay. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanya. Ini kayak tadi di chat udah ada beberapa yang nanya ya kayaknya Karin ya. Iya, benar. Bentar. Sok aku mungkin alihkan ke Karin lagi. Ya, boleh. Wait. Sebelum ke pertanyaan, sebenarnya aku juga personally mau cerita sedikit nih. Sebelum aku settle di perusahaan yang sekarang pun aku waktu fresh graduate cari kerja itu mungkin hampir 9 bulan baru dapet. Itu dari fresh graduate. Dan mungkin kalau ditolak udah puluhan kali sampai aku pun hatam caranya. Tes mulai dari psikotes, interview, kayak udah hatam banget semua pertanyaannya. Kayak udah ikutin flow-nya sampai akhirnya dapat di tempat yang sekarang gitu. Jadi memang nikmatin aja prosesnya sampai kalian nanti dapat di tempat yang tepat gitu ya, Vi. Betul. Even Karin 9 bulan, aku pun 1 tahun waktu itu. Jadi jangan sedih. Bener-bener. Oke, kita coba langsung. Gimana? Oh ya, sorry aku tambahin dikit. Tapi menurutku sebenarnya gimana caranya kita bisa mengisi 1 tahun itu dengan hal-hal yang baik juga sih, Karin gitu. Jadi selain job search juga jangan lupa untuk terus add your skills gitu. Kayak menurutku sekarang banyak banget sih hal-hal yang bisa dipelajari ya gitu. Ikut organisasi, ikut webinar, ikut online class apa gitu kayak menurutku banyak banget sih. Bisa ditambah gitu. Betul. Oke, oh ini ada yang nanya nih. Dari Karina juga, tapi bukan aku. Dari Pekanbaru. Halo Karina, dari Pekanbaru. Tanya, kenapa ya saat melamar tuh jarang banget dipanggil? Kira-kira apa yang perlu diperhatiin tuh? Nah, again, kalau jangan lupa dinyalain gitu ya? Apa? Handphonenya harus standby gitu. Betul banget. Yang pertama, kalau menurutku gini Karin, kalau misalkan emang udah banyak apply, kok nggak dipanggil-panggil ya? Kalau menurutku coba yang tadi di slide pertama dan kedua, coba kamu cek lagi, apakah memang requirement yang kamu punya itu udah sesuai sama pekerjaan yang kamu apply, gitu. Jadi, karena kadang tuh gini, kalau misalnya dari sisi recruiter ya, apalagi kalau misalnya di job portal, gitu, misalnya di job street, kadang tuh aku, kalau misalnya untuk posisi fresh grad, aku tuh benar-benar bisa kayak, ini the ugly truth adalah, aku benar-benar bisa kayak ngelihat satu aplikasi tuh benar-benar cuman kayak within 1 or 2 seconds gitu. Jadi benar kayak, oke, aku lihat nih ada Karin, ada Carmila, ada Konsa misalnya gitu. Ini Karin mau apply jadi finance, tapi background-nya marketing gitu. Nah itu biasanya emang aku bisa jadi nggak langsung proses gitu. Jadi aku nggak proses gitu. Jadi kalau menurutku coba Karina dilihat lagi apakah posisi yang kamu apply itu sudah sesuai requirement atau belum. Apalagi kalau misalkan kamu memang fresh graduate ya gitu. Jadi biasanya memang karena kalau fresh graduate yang recruiter cari adalah posisi dengan background pendidikan yang sesuai gitu. Jadi agak susah tuh memang kalau fresh graduate mau apply kerjaan
untuk berpindah gitu, shifting karir. Biasanya memang butuh personal touch gitu. Jadi misalnya dari referral atau mungkin kamu harus kirim email gitu. Jadi biar tahu sebenarnya apa yang kamu mau. Dan menurut aku another basic rules, ketika kamu nggak dapet panggilan dari manapun, coba lagi, kayak cari lagi. Karena menurutku tiap bulan tuh kayaknya mungkin bisa ada, let's say kayak 10-20 pekerjaan baru sih menurutku ada sih gitu. Jadi terus dicoba. Terus dicoba. Jangan lupa handphonenya selalu dipegang. Betul. Oh, sama coba dicek benar Karin, nomor handphone kamu yang terbaru atau enggak, email Oh, kamu ya. yang terbaru atau enggak. Sama jangan sampai nomor teleponnya kurang nomor. Jadi Iya. karena kadang tuh aku pernah tuh case-nya kayak kandidat aku pas aku telepon nomornya ada 7 salah. Ya udah aku nggak telepon lagi beneran. Kayak aku nggak telepon balik. Pasti kan dari sisi HR juga ya. Iya, jadi kayak waduh kayak ini juga gitu. Karena kan ibaratnya kandidat tuh banyak ya gitu. Jadi kadang kalau misalnya emang dari sisi kitanya aja udah nggak bisa dihubungin agak sulit gitu. Oke, lanjut dari Mila di Makassar ya, MKS. Kalau kita jadi volunteer cuma sehari, apakah boleh dimasukin di CV? Sehari volunteer. Jawabannya adalah boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi karena CV itu kan terbatas ya. Siapa tadi namanya? Carmila. Carmila ya? Carmila, oke. CV itu kan terbatas ya, Carmila. Jadi, kalau bisa kan memang yang tadi aku bilang, gak usah terlalu banyak-banyak tuh CV gitu. Nggak perlu yang sampai 10 lembar, 5 lembar gitu. Menurutku sih, as a fresh grade tuh 1-2 cukup. Nah, kalau menurutku pilihlah kerjaan atau experience yang memang sangat relevan sama posisi yang kamu mau apply gitu. Jadi misalnya gini, ketika kamu bilang volunteer-nya cuma sehari, tapi volunteer-nya di bagian misalnya kamu mau jadi PR gitu, terus volunteer-nya jadi LO-nya VVIP siapa gitu, LO-nya menteri siapa gitu misalnya, kan itu keren banget ya, yang masukin gitu, tapi karena itu akan berkaitan sama apa yang kamu apply. Tapi misalnya, kamu mau apply jadi finance, volunteer-nya sebagai apa ya, misalnya jadi MC gitu. Nah itu sebenarnya juga bagus kan, volunteer jadi MC, tapi kalau misalkan space-nya udah nggak cukup dan kamu harus save the space on the CV, ya menurutku sih nggak perlu dimasukin gitu, karena itu nggak relate sama kerjaan kamu. Jadi ibaratnya memang ketika kita mau apply for a job, you need to know goals-nya tuh apa, yang kamu mau cari apa, yang posisi yang kamu mau apply apa. Jadi kita bisa our CV dari si tujuan kita itu. Gitu. Oke, lanjut dari Konsa, Bandar Lampung. CV yang baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Nah, kalau menurutku gimana ya? Menurutku dua-duanya baik. Dua-duanya baik karena dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi again, berdasarkan rules dari yang tadi 5 CV itu right on the target, cari tahu dulu nih kira-kira company-nya itu culture-nya pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia ya, gitu. Mungkin caranya adalah kamu bisa coba kepoin dari let's say dari company website deh gitu. Ketika kita coba cari, misalnya mau Unilever, www.unilever.com gitu. Dia pakai bahasa apa ya? Oh, pakai bahasa Inggris. Nah, cobalah kamu apply-nya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan kamu apply ke atau misalnya kayak salah satu anak perusahaan BUMN gitu misalnya, dan itu mereka masih mengedepankan bahasa Indonesia gitu, ya udah pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi emang menurutku nggak ada baiknya, tapi yang baik adalah tergantung dari posisi yang mau apply sama company yang kamu mau apply gitu. Gitu, Mila. Mila, Kansa. Kansa. Terus pertanyaan lagi, bedanya portofolio dan CV. Oke, jadi portfolio itu adalah kumpulan hasil karya kamu. Gitu. CV adalah penjelasan tentang experience dan background. Jadi portfolio ini biasanya dipakai sama teman-teman yang bekerja di dunia industri kreatif. Jadi misalnya writer, atau mungkin graphic designer gitu, atau ya any kind of things yang hasilnya tuh produk gitu. Jadi gini, mungkin kalau misalnya kita lihat dari pekerjaan, kan ada yang hasilnya service, ada yang hasilnya produk. Yang hasilnya service, misalnya teman-teman finance, itu kan hasilnya service. PR, service. Marketing, itu juga service. HR, itu service. Nah, ketika misalnya kita mau jadi graphic designer, atau web designer, atau mungkin writer,
Nah, itu tuh produk gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke portfolio gitu. Jadi portfolio adalah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Biasanya portfolio sama CV ini perlu dipisah gitu karena beda nih tujuannya gitu. CV itu ibaratnya yang tadi aku bilang seperti foto ketika kita mau ngejelasin kamu tuh siapa, sedangkan portfolio adalah hasil kamu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Carmila. Ya, Kamila. Kemudian, oh ya, dari Priscilla. Kalau pengalaman seminar itu boleh dimasukin ke CV kah? Gitu. Oke. Boleh pengalaman seminar. Nah, lagi-lagi menurutku tergantung. Sudah seberapa banyak pengalaman kamu, sudah seberapa banyak hal yang kamu lakukan. Misalnya ternyata kayak, aduh, aku agak nyesel nih dulu waktu kuliah nggak terlalu banyak dilakukan. Misalnya kayak nggak terlalu banyak organisasi yang aku ikutin atau nggak terlalu banyak volunteer yang aku ikutin. Ya nggak apa-apa, masukin boleh seminar gitu. Tapi kalau misalkan kalian sebenarnya udah punya banyak organisasi atau mungkin kalian bisa cerita hal yang lebih membanggakan gitu atau mungkin yang lebih baik, itu masukinlah yang lebih baik dulu gitu. Jadi sebenarnya gini sih, kalaupun misalnya seminarnya adalah seminar internasional, ya perlu dimasukin gitu. Jadi mungkin basicnya adalah menurutku coba pilihlah hal-hal yang memang berkaitan sama si posisi yang kamu mau apply. Jadi misalnya seminarnya adalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat gitu, dan kamu anak anak FKM gitu, anak Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu misalnya. Ya udah berarti itu kan ngaruh ya gitu, dan berarti kan itu suatu hal yang penting buat posisi itu. Ya masukin gitu. Jadi lihat dulu nih seminar-seminar apa, nyambung nggak ya sama pekerjaan kamu mau apply gitu. Jadi sebenarnya sih bukan masalah seminarnya atau masalah experience-nya, tapi lebih ke konteksnya apa, gitu. Kemudian dari Muhammad Aditya Diansyah. Perihal di LinkedIn sendiri, post yang ada di LinkedIn itu tuh berpengaruh nggak sih buat dinotis sama recruiter? Postingan Post yang ada di LinkedIn? Mungkin dia nge-post kayak di Facebook itu kan ada di LinkedIn kan? Oh, I see. Oh, ngerti. Jadi kayak misalnya kamu nulis banyak gitu ya di LinkedIn ya? Selama bukan galau ya apa ya? Ya, ngerti. Oke. Sebenarnya, Gen sih, menurutku tergantung lagi. Kamu kepalanya jadi apa nih, gitu. Jadi misalnya kalau misalkan pasnya itu, misalnya kamu tuh pengen jadi marketing gitu, tapi postnya tentang masak, ya itu agak kurang nyambung sih, gitu. Jadi, kalau menurutku sih, again ya, ini mungkin balik lagi ke 5 hal tadi, lebih ke precise gitu. Jadi ini cukup precise gak nih untuk kita masukin si postnya gitu, berpengaruh nggak, relevan nggak ya sama apa yang kita mau apply ke kerjaan kita gitu. Jadi kalau misalkan memang itu menurut kamu ngaruh, misalkan misalnya gini, kamu mau jadi content writer gitu di media, ya boleh deh tuh sering-sering post gitu, karena kan pasti kita bisa tahu jadinya, oh gini loh caranya, tadi siapa, Hansa ya? Misalnya caranya Hansa nulis gitu. Nah, itu penting gitu. Tapi kalau misalkan memang enggak, ya enggak terlalu sih. Tapi sebenarnya menurutku agak hati-hati juga kalau kita nge-post gitu. Kalau memang nge-post, menurutku aku lupa deh, aku pernah baca di mana ya. Tapi kalau nggak salah tuh ada 2 hal deh. Kalau ketika mau nge-post sesuatu, coba dipikirkan apakah post itu berguna, apakah post itu berguna, sama satu lagi apakah post itu menyakitkan orang lain atau enggak, gitu kalau nggak salah ya. Jadi menurutku coba dilihat dari 2 basic itu sih. Kalau misalkan berguna ya kamu post, kalau itu tidak menyinggung orang lain kamu post gitu. Tapi kalau misalkan menurut kamu itu tidak berguna dan mungkin menyakiti orang lain, mendingan sih menurutku tidak usah sih, karena most likely recruiters akan ngelihatnya tetap dari experience-nya anyway, gitu. Lanjut dari Lukman Hakim. Boleh nggak sih mencantumkan CV di LinkedIn? Karena ada kabar kalau hal tersebut sebisa mungkin jangan dilakukan. Oh, kenapa ya? Aku nggak tahu sih. Mungkin kalau misalkan nggak boleh dilakukan lebih ke personal information kali ya. Maksudnya kan karena kalau di CV itu, kalau di LinkedIn itu ada nomor telepon, betul, ada nomor telepon, ada email. Tapi menurutku nggak masalah sih ya. Maksudku as long as you're not exposing your data privacy gitu. Jadi kayak kalau menurutku sih nggak apa-apa banget. Oh ya, mungkin sama satu aku juga mungkin mau nyinggung kali ya. Kalau di CV tuh menurutku juga hati-hati. Jangan kalau bisa sih nggak usah put
excessive data on your CV gitu. Jadi kalau misalkan memang mau nyantumin personal information, menurutku nama, email, alamat singkat, alamat rumah singkat, jadi nggak usah sampai RT, RW, dan lain-lain. Jadi kayak misalnya rumah kamu aku misalnya kayak di Jalan Belanak nomor 2, Rawamangun, Jakarta Timur, itu cukup gitu. Jadi nggak usah sampai RT, RW, gitu. Jadi menurutku cukup 4 itu sih, nama, alamat email, nomor telepon. That's it gitu. Jadi menurutku sih nggak perlu naro tanggal lahir, hobi, Nomor KTP ya. status, ya nomor KTP itu jangan-jangan. Itu menurutku itu sih yang mungkin bahaya tuh Lukman gitu. Jadi takutnya tuh kadang ada beberapa orang yang emang suka naruh CV tuh sampai lengkap banget, sampai ada kartu keluarga apa. Aduh, nggak usah. It's not necessary. Jadi mungkin itu kayaknya yang mungkin bahaya. Ya. Oke, kalau nih dari Wulan, misal mau apply job yang berbeda dengan background kita, Wulan ini background-nya HI, ingin karir di dunia tech, khususnya UX. Apa yang bisa kita tulis di CV agar lebih powerful? Oke. Nah, jadi gini, kalau di CV itu ada satu part yang mungkin bisa kamu gunakan itu sebagai kayak about me gitu. Jadi mungkin bisa kayaknya tuh di YouTube-nya Rumah Millennials, di Career Date Volume 1, aku udah coba jelasin, jadi bisa dicek ke YouTube-nya Rumah Millennials, Career Date Volume 1, itu aku coba jelasin contoh Good CV, gitu. Kamu bisa lihat di Good CV itu ada satu bagian yang bisa kamu taruh sebagai About Me. Jadi misalnya tadi, aku lupa, maaf banget, namanya siapa? Punten. Wulan. Siapa? Wulan. Wulan. Jadi misalnya Wulan anak HI, mau ke UX designer gitu. Jadi Wulan tuh bisa kasih tahu di si About Me itu, kayak misalnya I'm a international relations student who is interested to explore misalnya UI UX design gitu. Jadi bisa ditaruh di situ. Atau bisa juga kamu pakai cover letter, atau bisa di body email. Kamu bilang kalau misalnya kamu lulusan ini, kamu tertariknya di sini. Nah, kalau bisa sih Wulan, my personal advice adalah kamu coba dulu aja cari pekerjaan, atau mungkin cari internship, atau cari pengalaman. Kalau mungkin kamu nggak punya concern terkait sama monetary things ya, maksudnya masalah income, coba aja kamu cari kayak voluntary work yang berkaitan sama UI UX design itu gitu. Jadi ketika kamu mau apply, at least kamu tuh udah punya exposures ke area itu gitu, walaupun kamu berbeda pengalamannya, tapi at least recruiter tuh tahu, oh kamu pernah ibaratnya nyobain gitu di bagian itu. Karena kadang kalau misalnya orang mau shifting career gitu, recruiter tuh juga takut gitu, karena untuk kasih kesempatan seseorang untuk shifting career itu tuh benar-benar company itu take a risk loh gitu, karena yang pertama, company juga harus bisa memberikan waktu lebih banyak untuk si karyawannya agar bisa agar bisa belajar dulu gitu ke hal yang baru gitu kan. Lalu mungkin juga bisa jadi company itu harus invest in money juga. Siapa tahu kamu harus ada certain certifications atau mungkin certain training harus dijalanin gitu. Jadi kalau bisa sih at least kamu coba dulu expose gitu. Jadi jangan sampai kamu juga mau shifting career, tapi kamu belum ngerasain, takutnya malah kamu nyesel sendiri gitu. Kayak, oh ternyata gininya nggak kayak gini, gitu. Jadi coba dulu aja sih, kalau itu my personal advice sih, Wulan. Oke, lanjut dari Fernando. Mau tanya persiapan yang harus kita lakukan melihat kondisi pandemi saat ini, karena para perusahaan banyak melakukan rekrutmen online. Betul. Nah, sebenarnya sih menurutku malah, talking about the pandemic gitu ya, kayaknya sebenarnya menurutku challenge-nya bukan masalah ke rekrutmen online sih, karena kalau menurutku sih rekrutmen online kayaknya emang it's a thing yang udah lumayan normal ya gitu. Paling sebenarnya kalau rekrutmen online tuh jadinya yang berubah apa ya, interview aja nggak sih, interview by video call gitu ya. In which sebenarnya menurutku kalau dari zaman aku dulu tuh udah sering dipakai gitu. Jadi kita tuh video call interview udah lumayan sering. Jadi sebenarnya sih kalau rekrutmen online, insya Allah ya, mudah-mudahan sih nggak ada terlalu perubahan gitu. Menurutku karena semuanya akan sama prosesnya. Jadi ketika memang ya rekrutmen online yang perlu disiapkan menurutku lebih ke technical wise sih kayaknya. Jadi kayak
jaringan yang bagus, terus juga mungkin pencahayaan yang bagus ketika kamu video call. Jadi jangan sampai kayak misalnya video call-nya sore atau sore gitu ya, terus gelap gitu. Jadi mukanya nggak kelihatan, nah itu yang agak serem sih. Tapi all in all sih kayaknya semuanya sama ya. Jadi malah menurutku yang menurutku challenge yang cukup berat di pandemik ini sebenarnya lebih ke ya job opportunity itu sendiri sih gitu, karena kayaknya pasti akan lebih challenging buat semua orang, karena kayaknya memang banyak perusahaan yang sekarang pun lagi lumayan struggle. Tapi that's okay, menurutku ini juga saatnya kita tetap enhance our knowledge, enhance our skills. Jadi kita juga nggak kalah sama orang-orang lainnya. Gitu. Tuh. Kemudian ada Lia, kalau apply dan nggak ada panggilan, lebih baik coba reapply beberapa waktu kemudian, atau CV yang reapply dengan CV yang sudah diperbaharui, atau coba follow up lagi? Kalau misalnya apply-nya through job portal, menurutku biasanya sih cuma bisa sekali deh, setauku tuh biasanya job portal. Jadi karena kan job portal tuh sistemnya pakai account ya. Jadi kalau misalnya satu posisi, kita cuma bisa apply satu. Nah, menurutku coba apply satu aja, nggak usah coba buat 2 atau 3 account gitu. Jadi sekali aja. Tapi misalnya kalau apply-nya lewat email, menurutku nggak apa-apa, di follow up aja. Misalnya kayak kalau kamu belum dengar dari para recruiters itu dalam waktu 2 minggu misalnya, boleh di follow up dulu, terus atau nggak coba tanya gini kayak, halo Miss gitu, boleh nggak follow up untuk aplikasi saya di email sebelumnya, terus coba tawarin misalnya kayak adakah dokumen yang perlu aku lengkapin, misalnya belum ada yang ada yang belum lengkap gitu, jadi kamu coba offer things that you can do, kayak kalau misalnya pakai bahasa Inggris, misalnya kayak is there anything that I can do from my side to complete my application gitu, misalnya kayak gitu. Jadi coba tawarkan gitu, karena menurutku itu juga such a good gesture bahwa kamu emang pengen serius lah gitu sama untuk apply kerjaan itu gitu. Nah, coba ini last questions ya, Pi. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari Ninis. Sure. Oke. Halo Ninis. Syarat pelamar yang dicari semua jurusan, apa yang dilihat HR untuk seleksi CV yang lolos atau enggak? Karena pasti mempengaruhi gimana cara kita bikin CV yang berbeda supaya bisa lolos. Dengan mungkin tentunya semua jurusan gitu diterima gitu kali ya syaratnya. Ya banyak sih ya posisi yang kayak gitu ya. Ya itu ya tentu banget sih Ninis, itu CV berarti sangat amat berpengaruh gitu, karena again kalau misalnya syaratnya aja udah semua jurusan boleh, ibaratnya kan berarti saingan kamu makin banyak dong gitu. Jadi gimana caranya kita bisa lebih stand out gitu untuk represent ourselves. Jadi gimana caranya si CV kita tuh bisa lebih represent ourselves better daripada orang-orang lain. Nah, caranya adalah yang tadi aku bilang sih, kalau bisa sih ya basicnya adalah bikinlah CV yang benar-benar user friendly, yang gampang dibaca sama si recruiter gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak kode sana sini, nggak usah terlalu banyak self quantifying. Again, nanti bisa dicek ke YouTube-nya Rumah Millennials untuk penjelasan lebih lanjutnya. Atau mungkin siapa tahu kita butuh sesi calculator juga nggak ya? Atau mungkin boleh ditaruh di komen kalau misalnya emang perlu digali lebih lanjut tentang CV dan cover letter. Jadi memang ya emang harus bisa stand out banget sih gitu. Dan kalau bisa sih, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apa yang dilihat sama HR, yang jelas kalau misalnya memang semua jurusan, yang pasti adalah experience kamu, misalnya kayak let's say pernah intern di tempat atau di posisi yang sama kah? Jadi misalnya kalau kamu apply-nya, misalnya biasanya tuh yang suka semua jurusan tuh most likely misalnya adalah sales gitu ya, misalnya sales. Nah, biasanya ya udah kalau misalnya mau sales, biasanya kita akan lihatnya apakah dia punya pengalaman di bidang sales, atau mungkin pernah magang gitu, atau pernah mungkin jadi anak danus kan tuh sales banget ya, keren banget itu. Jadi ya itu lebih ke situ sih pengalamannya, exposures-nya. Sama most likely ini sih, memang kalau untuk fresh grad itu kita lumayan
sering lihat dari kampus dan prestasi kamu di kampus. Jadi misalnya GPA gitu. Oke, banyak sekali hal yang bisa diambil dari penjelasan Pia. Iya, aduh thank you ya. Sebelum kita closing, kita mau i-foto dulu ya. Semua Oh boleh iya, oke. Buka kameranya. Aku paling suka nih bisa lihat-lihat. Yuk kita nyalain yuk ininya, videonya buat kita foto. Saya punya co-host, Ninis. Boleh minta tolong? Hai. Halo Nis, kemarin sama Ninis ya? Iya. Iya. Teman-teman yang belum buka kameranya atau videonya belum nyala, boleh dinyalain dulu. Silakan. Ayo kita kenalan. Ini lagi pada dandan kayaknya, Kak. 10 detik teman-teman. Oh. Buat foto, kan keluar semua. Ayo, masih ada waktu buat sisiran dulu, jangan pakai ngeblow dulu kelamaan. Pakai lipstick. Iya, kebuka satu-satu kameranya. Oke. Slide pertama ya. Jadi semuanya senyum terus aja. Oke. Tahan ya. 1, 2. Oke. Slide kedua, teman-teman. Oh, dia sambil di jalan. Itu siapa yang sambil di jalan? Mau kemana tuh? Siapa tuh yang sambil di jalan ya? Aku kepo lagi nanya mau kemana. Oke, slide kedua. kedua. Dari Rian Melala. Kayaknya aku kenal Rian Melala deh. Kita pernah ketemu nggak sih, Rian? Pernah kayak waktu ya, di pernah ya? UI, temennya Poppy. Oh, atau aku pernah proses kamu di Unilever deh kayaknya ya? Oh ya? Iya sih. Apa itu Nadir Melala? Enggak. Kebetulan pernah di UI juga, seangkatan 2010 juga. Oh gitu, jurusan apa Rian? Aku hukum nggak? Oh hukum, wah kita tetanggaan. Mungkin kita pernah ketemu di Kasil. Kurang lebih begitu. Nis fotonya Nis? Oke, slide kedua ya, langsung. Slide kedua masih. Semuanya teman-teman. Maaf ya jadi ngobrol jadinya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Karin. Hey, thank you ya yang udah mau join. Ya. Jangan lupa ya ikutan giveaway-nya. Siapa tahu aku bisa bantu. Juga diikutin di Instagramnya rumah.millennials dan follow IG-nya Pia juga di Alfia Anjani. Pia, thank you for your time. Semoga ilmu yang kamu share bermanfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat Terima kasih banyak teman-teman. juga untuk partisipasinya. Saya Karin, mewakili Rumah Millennials, pamit ya. See you all di next event. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.